Bisa ya pakai bis ya? Nggak bisa. Dan saat ini kita sudah ada di dalam roketnya. Kita sudah ada di dalam roket. Semuanya lihat ke atas karena kita akan lihat bersama. Ini dia parkiran roket kita. Wah, sekarang kita hitung bersama dalam 3, 2, 1. Parkiran roket kita sudah mulai terbuka secara perlahan. Semuanya berpegangan lebih erat karena sebentar lagi roket kita akan mulai naik ke atas. Wow. Mas, hati-hati. Ini dia pemandangan saat ini di kota Semarang. Kita bisa melihat beberapa penampakan alam. Ada berapa gunung nih ya? Ada 1, 2, 3, 4. Dan di sebelah sana juga ada satu lagi, Gunung Muria. Ada 5. Ternyata ada 5 gunung yang bisa terlihat dari kota Semarang. Dan saat ini langit kita berwarna apa ya ini ya? Berwarna biru karena masih siang hari di jam 11.39 AM. Oke, biru bahasa Inggrisnya apa ya? Blue, good job. Dan saat ini benda langit yang bersinar terang di atas kita siapa dia? Bahasa Inggrisnya matahari? Sanakasun. Sanakasun. Oke, ini dia. Betul sekali. Ini dibacanya sun walaupun tulisannya sun. Oke, matahari di atas sana. Apakah akan tetap di atas sana? Tidak, dia akan bergerak. Kalau tadi pagi berarti matahari terbit. Berarti nanti sore matahari terbenam. Terus Kak, kita harus nunggu sampai sore? Oh tidak, kalau di sini kita bisa menenggelamkan matahari. Wah, oke. Tapi Kak Ita nggak bisa sendirian. Kak Ita butuh bantuan teman-teman untuk menenggelamkan mataharinya. Kak Ita mau nanya dulu nih, matahari terbenam di arah mana? Barat apa timur? Barat ya. Kalau terbit tadi di timur. Kalau kebalik nggak bahaya tak? Gitu kan? Nah, oke. Sekarang kita akan terbenamkan mataharinya. Yuk kita tunjuk mataharinya bareng-bareng dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, mataharinya sudah mulai terbenam secara perlahan dan langit kita akan mulai berganti warna. Jadi warna apa ini? Kuning ke oranye-oranyan ke merah-merahan ya teman-teman ya. Atau biasa kita sebut dengan cahaya senja. Oh, ada yang namanya cahaya? Ada. Oke, ini dia. Ketika sore hari langitnya berubah warna. Kok bisa ya? Ini dikatakan adanya pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi seperti itu. Nah, oke. Ini dia mataharinya terbenam. Dan kalau di lagu kita tahu matahari terbenam, hari mulai malam. Kalau sudah sore hari kita akan terbenamkan seluruhnya mataharinya dan kita akan melihat malam hari di kota Semarang. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Ini dia pemandangan malam hari di kota Semarang. Kita bisa melihat berbagai apa ini? Bintang, planet-planet yang sebenarnya ada di atas kita. Dan sebenarnya di atas ada bulan loh. Ada yang lihat bulan nggak ya? Mana bulannya? Ini dia. Bahasa Inggrisnya bulan apa ya? Moon ya, bukan moon tapi moon. Ini dia bulan kita. Dan saat ini kalau teman-teman lihat di sini ada yang berwarna putih berserakan. Ini bukan ketombe teman-teman, tapi ini adalah galaksi kita. Ada yang tahu kita hidup di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Yang mana sebenarnya bintang-bintang di atas kita, galaksi Milky Way itu tidak hanya seperti ini. Kalau kita lihat di tempat yang sangat gelap atau kita punya mata super, kita bisa melihat galaksi seperti ini. Wow, Kak, apakah bintang di atas kita segini? Tidak. Kita akan naikkan intensitas bintangnya sehingga kita bisa melihat sebanyak ini bintang-bintang yang ada di atas kita. Wow. Bahkan bintang-bintangnya pun berwarna-warni. Ada warna apa aja? Biru, oke. Orange, kuning, merah, putih. Kok bisa ya bintang-bintangnya berwarna-warni? Apakah di langit ada
Tidak ada, tapi bintang-bintang ini berwarna-warni dikarenakan suhunya yang berbeda. Ada yang panasnya biasa, ada yang sangat panas. Wah, kira-kira bintang yang berwarna apa yang paling panas? Warna apa? Sebelah sini jawabnya merah. Oke, yang sebelah sini mau jawab warna apa? Putih. Bapak Ibu mau jawab warna apa? Biru. Oke, yang sebelah sini mau jawab warna apa? Merah. Oke, sebenarnya jawabannya adalah bintang yang berwarna biru. Nah, kok bisa Kak bintang yang berwarna biru yang paling panas? Teman-teman, kalau kita lihat kompor dinyalakan atau api yang paling bawah itu warnanya biru. Justru ibu-ibu hafalin, kalau kompor gas kita apinya warnanya merah, sebentar lagi gas kita mau habis. Betul sekali. Sayang sekali mata kita bukan mata super, kita nggak bisa melihat bintang-bintang sebanyak ini. Apalagi kalau kita hidup di kota besar, kota yang banyak polusi cahaya. Ini polusi cahaya dari mana Kak? Dari lampu rumah teman-teman, dari lampu kendaraan kita yang langsung menyorong ke atas, sehingga kita jarang bisa melihat bintang. Makanya di kota Semarang jarang bisa lihat bintang karena ada polusi cahaya. Tapi coba yuk lampunya kita matikan, klik. Nah, karena kita matikan lampunya, bintang-bintangnya jadi kelihatan. Tapi ada satu faktor yang tidak bisa kita pungkiri. Ini dia, faktor cuaca berawan. Ketika ada awan di atas kita, bintangnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Apalagi kalau awannya semakin banyak, semakin menggumpal, biasa kita sebut mendung, sebentar lagi turun hujan. Wah, hati-hati, yang boleh pakai bisa pakai air. Yang hujan-hujan pakai dulu. Oke, sekarang kita hentikan terlebih dahulu hujannya. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Dan ketika turun hujan itu ada doanya. Doanya gimana? Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang diturunkan bermanfaat. Amin. Kaget nggak? Kaget? Bajunya basah nggak ya kalau hujannya di sini? Enggak ya, enggak basah, aman. Dan ternyata bintang-bintang di atas kita ini teman-teman itu nggak cuma titik-titik aja, tapi dia juga punya rumah seperti halnya kita. Kita akan tampilkan rumah bagi para bintang. Ini dia yang disebut dengan rasi bintang. Di setiap rumah ini ada beberapa bintang yang bersinar terang. Kita akan sambungkan bintang-bintang yang bersinar terang ini dengan sebuah garis. Ini dia. Nah, dan dari garis-garis ini akhirnya oleh para astronom zaman dahulu itu diilustrasikan, digambarkan. Kira-kira Kak Ita mau nanya nih, rasi. Oke, jangan lupa flash kameranya. Nah, rasi bintang Pisces ini kira-kira mirip apa teman-teman? Lato-lato. Apakah rasi bintang Pisces itu lato-lato penggambarannya teman-teman? Oke, kita akan gambarkan rasi bintang Pisces sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Wow, ternyata rasi bintang Pisces itu adalah ikan teman-teman. Nih, ikannya ada dua sedang dirantai. Oke, ini sudah bagus apa belum? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Oke, kita akan warnai rasi bintangnya sehingga kita akan belajar lebih jelas lagi. Ini dia. Wow. Ini dia rasi bintang yang ada di atas kita. Kira-kira jumlahnya ada berapa ya? Ada 100? Masih di bawah 100. Jadi jumlah rasi bintang yang ada di atas kita ini 88. Ada berapa? Ya, betul sekali, 88. Tapi yang kita kenal itu cuma 12. Seperti rasi bintang ini nih, mana ya? Rasi bintang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan teman-temannya, atau biasa kita sebut dengan zodiak. Kok zodiak cuma ada 12? Kan ada 88 rasi bintang. Ternyata
kota, ya hanya titik-titik saja seperti ini ya. Dan saat ini kita masih di kota Semarang. Kita akan meluncur meninggalkan bumi. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, semuanya bisa duduk yang rapi teman-teman, berpegangan, karena kita akan menyalakan roket kita dalam hitungan 3, 2, 1. Wah, roketnya sudah mulai menyala. Semuanya berpegangan, karena kita akan mulai meninggalkan bumi kita. Wow, ini dia. Kita meninggalkan kota Semarang. Kita meninggalkan bumi kita. Dadah bumi. Dan kita bisa melihat dari sini juga ada lapisan atmosfer bumi yang berwarna putih. Ini dia, garis atmosfer atau pelindung bumi. Oke, ini dia buminya. Ternyata kalau warnanya gelap, ini disebut dengan malam hari karena tidak terkena cahaya matahari. Apakah bumi itu sendirian di luar angkasa, teman-teman? Enggak, ada teman-temannya yang lain. Ini dia bumi kita. Kita mulai mundur perlahan dari bumi. Semua yang berpegangan lebih erat karena kita akan tambahkan kecepatannya jadi kecepatan cahaya. Ini dia. Wah. Yang pertama, ini dia, di tata surya kita ada bintangnya, pusatnya yakni matahari. Kemudian ada planet yang paling dekat namanya Merkurius. Habis Merkurius ada Venus. Setelah Venus ada bumi dulu. Setelah itu ada Mars. Lebih jauh lagi ternyata ada planet namanya Jupiter. Kemudian ada Saturnus. Setelah itu ada Uranus. Yang terakhir Neptunus. Jadi ada berapa planet di tata surya kita? 8. Loh, Kak, Pluto mana ya, Kak? Pluto. Wah, Pluto teman-teman sudah tidak dianggap sebagai planet normal. Dia sebagai planet kerdil karena jaraknya sudah jauh sekali dan lintasannya sudah tidak sejalan dengan teman-temannya yang lain. Kalau kita lihat ini seperti obat nyamuk ya. Iya, tapi kalau Pluto itu sudah tidak kayak obat nyamuk, dia udah keluar dari sistem tata surya kita. Oke, yang pertama Kak Ita akan ajak teman-teman sekalian ke pusat tata surya kita. Siapa dia? Matahari. Mau pergi ke matahari? Mau? Siap? Siap? Oke. Kak Pilot, kita akan menuju ke matahari. Apakah nanti kita akan kepanasan, teman-teman? Oke, ini dia sudah kita tunjuk mataharinya. Kita melayang-layang lagi menuju ke matahari. Wow, ini mataharinya yang nggak bikin dompet habis ya, karena bukan mall. Oke, ini dia. Kita akan mulai mendekat ke matahari. Siap-siap semuanya. Apakah matahari akan panas? Kita melewati beberapa planet dan ini dia matahari kita. Wah, panas apa enggak? Enggak ya, karena masih dingin di sini. Dan ternyata matahari warnanya apa? Kuning ke oranye-orenang. Nah, dan matahari ternyata teman-teman itu punya tompel. Hah? Mana ya? Ini hitam-hitam. Apakah ini tompel dan tai lalatnya matahari? Bukan, ini adalah bintik matahari atau namanya sunspot. Jadi yang warna hitam ini adalah permukaan paling dingin di matahari. Dan ternyata matahari kita itu juga punya rambut loh. Hah? Rambutnya lurus apa keriting ya? Apakah lurus? Wah, ini dia medan magnet matahari, teman-teman. Mirip buah apa ini? Rambutan ya. Ini adalah medan magnet yang membuat planet-planet atau benda-benda langit itu mengitari matahari. Kalau lepas satu gimana, Kak? Planetnya mental berarti? Oh tidak, akan tertarik oleh medan magnet yang lain. Sekarang kita akan pangkas rambut mataharinya. Dan ternyata karena matahari juga ciptaan Allah SWT, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dia nanti akan mengalami kematian, teman-teman. Saat ini mataharinya masih muda, tapi nanti kalau menjelang kematiannya dia akan berubah warna jadi warna merah dan membesar, atau kita sebut dengan raksasa merah. Nanti kapan, Kak? Kalau bahan bakar dia mau habis, setelah ini dia akan berubah warna lagi, teman-teman, jadi warna putih dan mengecil.
atau biasa kita sebut dengan katai putih atau white dwarfs. Nanti setelah ini ya sudah, matahari menghilang, tidak bisa menjadi bintang kita lagi. Tapi tenang aja, matahari kita masih berwarna kuning keorenan. Kita akan belah mataharinya jadi dua. Apakah di dalam matahari ada alien? Ada alien nggak ya? Nggak ada. Apakah sudah ada diskonnya Bapak Ibu sekalian? Oh iya, ada warna kuning-kuning. Ini dia lapisan matahari yang mirip apa ini? Jeruk. Mirip apa lagi? Buah kiri, telur. Wah, banyak banget ya. Ya, ini adalah lapisan matahari sehingga baju kita kalau dijemur di luar bisa kering. Karena ini dia punya inti matahari atau di sini dapurnya teman-teman. Dapurnya sehingga dia punya cahaya panas yang luar biasa. Dan semakin keluar suhunya akan semakin dingin. Oke, kita akan tutup mataharinya, takut mataharinya malu. Ya, oke. Sekarang kita akan menuju menjelajah ke planet-planet yang ada di tata surya kita. Kira-kira ada yang mau request mau ke planet apa? Mars, Venus. Kemana? Bulan. Waduh, oke, tenang teman-teman. Oke, tenang. Oke, kalau gitu kita akan lihat nih planet merah. Siapa dia? Mars. Oke, maka dari itu kapilot dari matahari kita akan menuju ke planet Mars dalam hitungan 3, 2, 1. Kita meninggalkan matahari. Dadah matahari. Oke, kita akan mencari apakah warna planet Mars ini. Apakah warnanya merah? Masa benar sih warnanya merah? Oke, ada yang sudah melihat mana planet Marsnya? Kita sedang mendekat lagi. Mana? Ini? Iya, ini dia planet Mars atau si planet merah. Ternyata merahnya bukan merah darah atau merah bendera, tapi dia merahnya merah bata. Kita akan tampilkan juga infografis dari planet Mars. Mars ini nggak sendirian teman-teman. Dia punya satelit alami namanya Phobos sama Deimos. Jadi kalau bumi punya bulan, temannya Mars ada dua, Phobos sama Deimos. Tapi ternyata teman-teman, dulu Mars itu tidak berwarna seperti ini. Kita akan mundurkan umur dari planet Marsnya. Dulu Mars itu warnanya biru. Semuanya isinya apa ini Kak? Isinya air teman-teman. Tapi air-air ini akhirnya menguap. Oke, sehingga lama-kelamaan ini dia, semua permukaan planet Mars jadi daratan. Dan saat ini kalau kita mau tinggal di planet Mars, kita harus bikin air dulu. Karena di sana sudah tidak tersisa air. Kita bisa nggak hidup di planet Mars, Kak? Oke, teman-teman, kalau kita hidup di planet Mars, ulang tahunnya harus tunggu hampir 2 tahun sekali. Karena dia perlu waktu hampir 2 kali bumi untuk mengitari matahari. Tapi satu harinya mirip, dia 24 jam gitu. Tapi saking jauhnya dari matahari, lebih jauh dari bumi, dia itu suhunya paling panas 20 derajat Celcius kayak di dalam ruangan ini. Wah, nanti kita di sana bisa membeku ya. Oke, ini dia planet Mars, si planet merah. Oke, ini. Nah, selanjutnya mau ke planet mana lagi? Saturnus. Oke, tenang. Semuanya harap tenang. Kita akan pergi ke planet yang punya cincin. Siapa dia? Saturnus, betul sekali. Kapilot dari planet Mars, kita akan menuju ke planet Saturnus dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita meninggalkan planet Mars. Dadah planet Mars. Bye-bye. Kira-kira cincin Saturnus itu berapa gram ya teman-teman? Oke, kita mulai melayang-layang lagi di luar angkasa seperti Upin dan Ipin. Oke, mana ya planet Saturnusnya ya? Apakah ada yang sudah melihat planet Saturnus? Mana ditunjuk? Oh iya, ini dia planet Saturnus. Kita akan tampilkan juga infografisnya planet Saturnus. Saturnus ternyata benar punya cincin ya. Tapi yang sebelah sini bukan berarti cincinnya dimakan monster, tapi ini sebenarnya ada cincinnya tapi tidak terkena cahaya matahari. Satu hari di planet Saturnus teman-teman lebih cepat, hanya 10 jam. Kok bisa Kak? Bumi lama banget 20
namanya planet Saturnus? Bukan, tapi ini adalah auroranya planet Saturnus. Jadi tidak hanya bumi yang punya aurora, tapi planet Saturnus juga punya aurora yang berwarna merah muda. Oke, Kak, suhunya berapa Kak di planet Saturnus? Wah, sangat dingin sekali teman-teman, minus 140 derajat Celcius. Oke, sekarang kita akan lihat nih teman-teman nih, cincinnya kira-kira ada emasnya enggak ya? Ada? Oke, kita akan menuju ke cincin Saturnus Kak Pilot. Kita akan lihat kalau ada emasnya, ada berliannya, silahkan teman-teman diambil ya buat souvenir. Ini dia, kita mendekat ke cincin Saturnus. Awas pelan-pelan Pak sopir. Oke, kita mulai mendekat lagi ke cincin Saturnus. Awas hati-hati. Kira-kira isinya apa cincinnya? Ini dia isi dari cincin planet Saturnus. Wow, isinya apa? Batu dan es yang melayang-layang mengitari planet Saturnus. Karena pada saat pembentukan Saturnus, dia terjerat oleh medan magnetnya Saturnus. Ini kecil apa besar teman-teman? Kecil. Ini kecil karena kelihatannya belakangnya planet Saturnus, terbesar kedua di tata surya kita. Sebenarnya kalau kita punya tenaga yang luar biasa, kita ambil batunya dan kita lempar ke bumi, itu besarnya seperti perbukitan dan pegunungan yang ada di bumi. Wah, berarti besar-besar sekali ya. Oke, ternyata cincinnya nggak ada emasnya Kak Ita, betul sekali. Maka dari itu kita akan mundur dari cincin Saturnus secara perlahan. Ya, itu dia, kita tadi sudah ke matahari, ke planet Mars, terus ke planet Saturnus. Dan selanjutnya kita akan masuk ke fungsi planetarium yang kedua, yakni untuk pemutaran video edukasi. Teman-teman suka nonton film? Suka. Sekarang Kak Ita akan putarkan film edukasi astronomi. Kira-kira apa ya? Ini dia, kita akan putarkan dan kami ucapkan selamat menyaksikan. NOAA's next generation weather satellite, GOES-S. NASA's Launch Services Program and ULA are busy encapsulating the spacecraft to protect it from the unforgiving atmospheric speeds it will encounter during launch. Without this fairing, GOES-S wouldn't survive the journey into space. Thankfully, these engineers know how to keep it safe. Engineer, proceed with MOP transport to pad. Roger. It's go time. The GOES-S launch window opens tomorrow. ULA and LSP have one last critical procedure to complete. Get the entire Atlas V stack and its mobile launch platform to the pad. Once it gets there, it will be loaded with rocket fuel and be ready to start the terminal count to T0. Years of intense planning and coordination are finally rolling to the pad, and the majesty of the Atlas V is on display as it inches its way to liftoff. This is the LC-1 performing pre-test briefing. This operation is classified hazardous. Cryogenics will be loaded. ALC verified count to start at 1947 Zulu. Verified. Proceed with the count. Range coordinator. Clear to proceed. Launch director. You have permission to launch. Proceed with the count. Rock, range status. Range green. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Range Operations Control reports range green. Everything is go. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff. Atlas V. GOES-S. Highly sophisticated weather watching eye in the sky can join its twin, providing better forecasts and saving lives. Atlas has begun a pitch and yaw maneuver to steer to its planned path at an azimuth of 170 degrees. At 35 seconds, rocket carrier GOES-S will reach Mach 1, traveling faster than the speed of sound.
37 seconds after launch, the vehicle will pass through the area of maximum dynamic pressure, or max-Q. This is the point where mechanical stress on the rocket reaches its peak because of the rocket's velocity and the resistance created by the Earth's atmosphere. Oke, roket kita dia itu sedang meluncur dan sekarang kita akan menuju jalan-jalan lagi nih. Kita akan jalan-jalan ke awan. Loh, kok awan bentuknya kayak gitu, Kak? Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat di bumi itu awannya putih-putih hampir sama ya. Tapi ini bukan awan di bumi, teman-teman. Ini adalah awan di luar angkasa yang biasa kita sebut dengan nebula. Jadi kalau ada awan di luar angkasa namanya nebula. Kita akan memasuki nebula itu. Kira-kira ada hujannya nggak ya di nebula? Dan perlu teman-teman ketahui, nebula itu adalah awan atau tempat lahirnya sebuah bintang dan galaksi. Kita akan masuk ke dalamnya. Seperti apa ya kira-kira? Awas hati-hati, ini dia sudah kita mulai memasuki nebulanya. Oke, kita mulai masuki nebulanya secara perlahan. Disclaimer bagi yang punya darah rendah bisa menutup mata terlebih dahulu. Oke, ternyata ini dia di dalam nebulanya. Wah, terdapat partikel-partikel. Oke, kita akan mengikuti jalannya nebula ini hingga akhirnya apakah yang ada di luar dari nebula ini? Oke, kita sudah melihat jalan keluarnya berwarna kuning itu. Kita mulai masuk lagi, lebih dalam lagi kita akan melihat. Ini dia di dalamnya nebula. Kita akan segera keluar. Kita akan tambahkan kecepatan kita. Awas hati-hati teman-teman. Dan ini dia akhirnya. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Itu dia tadi hasil dari sebuah nebula adalah galaksi dan bintang-bintang. Sekarang kita akan kembali ke bumi kita, tapi kita akan kembali tadi kita habis lihat lahirnya bintang. Ini dia, kita akan melihat galaksi-galaksi. Jadi ternyata galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu tidak sendirian. Masih ada banyak sekali, belum bisa terhitung jumlahnya. Di atas kita ini adalah berbagai galaksi yang ada di alam semesta kita. Dan yang bercahaya di depan kita ini adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way, yang mana tata surya kita, matahari kita terletak di lengan dari galaksi Bima Sakti. Kenapa kita tidak di intinya, Kak Ita? Karena ternyata inti dari galaksi Bima Sakti itu adalah black hole atau lubang hitam yang sifatnya menyerap sekitarnya. Apakah kita akan terserap, teman-teman? Wah, belum tahu itu. Oke, kita akan menuju ke tata surya kita. Kita mulai memasuki sistem tata surya kita. Dan ternyata bintang kita, matahari, juga bukan satu-satunya bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, tapi masih ada miliaran bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Sebenarnya luas sekali ya ciptaan Allah SWT. Dan ini dia teman-teman, dari arah barat akan muncul satelit Voyager 2 milik NASA, yang mana tugasnya adalah mengirimkan sinyal-sinyal mengenai benda-benda luar angkasa. Awas hati-hati, dari arah utara akan masuk batu-batuan luar
Kita akan melihat, ini dia planet paling luar, planet Neptunus. Ini dia planet Neptunus dengan beberapa teman-temannya. Ini adalah satelit alaminya Neptunus. Setelah Neptunus kita mundur, kita akan melihat planet Uranus. Ternyata Uranus juga punya cincin, tapi cincinnya lebih tipis dan Uranus itu miring 89 derajat. Dan selanjutnya dari arah selatan akan masuk planet dengan cincin paling tebal. Ini dia planet Saturnus dengan satelit alami paling banyak di antara planet-planet yang lain. Dan selanjutnya kita akan melihat, kita akan memasuki planet terbesar di tata surya kita. Siapa dia? Jupiter. Ini dia planet Jupiter dengan beberapa satelit alaminya. Setelah melihat planet Jupiter, kita akan melihat planet merah. Ini dia planet Mars dengan 2 satelit alaminya, Phobos dan Deimos. Setelah melihat planet Mars, berarti sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan kita. Planet tempat tinggal kita, planet tempat orang-orang tersayang kita berada, planet Bumi. Kita mulai masuk ke atmosfer Bumi dan kita akan lihat, ini dia Indonesia. Wah, sudah kelihatan ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan teman-temannya. Kita mulai turun ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Kita mulai turun ke kota Semarang. Ini dia, dari atas kita bisa melihat kota Semarang. Di sini bisa lihat ada Laut Jawa, ada bandara, kemudian ada ini yang berwarna yang seperti jalan, ini adalah jalan tol Trans Jawa. Kita mulai turun perlahan ke parkiran roket kita, kubah utama kita yang warnanya putih setengah lingkaran. Adanya sudah melihat mana ya? Apakah ini atau ini ya? Dan ternyata ini dia parkiran roket kita. Dan roket kita akan mendarat dalam hitungan 3, 2, 1. Dan roket kita akan kita kembalikan seperti semula. Ini dia parkiran roketnya. Kita akan tutup terlebih dahulu. Oke, itu dia tadi show kita 19 Desember 2023, misi selesai. Oke.